السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, melalui Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, yang memang tidak ada cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui apa yang keluar dari Allah. Sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala adalah firman-firman-Nya, Al-Qur'anul Karim. Maka majelis yang mempelajari tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang paling baik, karena di situ kita berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah malam hari ini kita akan baca surat yang ke-86, yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini disebut para ulama termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Tariq ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau belum berhijrah ke Madinah. Banyaknya ayat dari surat At-Tariq ini adalah 17. Kemudian mengapa disebut dengan surat At-Tariq, yang artinya At-Tariq ini adalah yang datang di malam hari, atau maknanya nanti disebutkan sendiri oleh Allah adalah bintang yang bercahaya. Karena memang di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tariq ini. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan satu riwayat, dan ini juga sudah pernah kita sampaikan di tafsir ayat-ayat yang sudah kita bahas tentang surat At-Tariq ini, di mana Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika Mu'adz bin Jabal pernah menjadi imam salat maghrib. Nah, ternyata di salat maghrib ini surat yang dibaca Mu'adz bin Jabal ini panjang sekali, yaitu surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, salat maghrib. Maka ada seseorang yang
memiliki hajat, menunggu betapa lamahnya Mu'ad ini sholat ngimami, tahu yang dibaca Al-Baqarah dan An-Nisa, maka orang ini kemudian sholat sendiri, mufaraqah, dia keluar dari jamaahnya Mu'ad, dia sholat sendiri. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Mu'ad lalu dipanggil dan ditegur, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah pada jamaahmu wahai Mu'ad? Nah, kalau kamu mengimami sholat maghrib, bacalah surat At-Tariq atau Asy-Syams, ya, atau yang sama panjangnya dengan surat tersebut. Ini riwayat berkenaan dengan surat At-Tariq ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir membagi pembahasan surat At-Tariq ini menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 10, bagian yang kedua 11 sampai 17. Kita akan bahas yang pertama bagian insyaallah, dan kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-sama'i, demi langit, wat-tariqi, dan demi yang datang di malam hari. Wa ma adraka, tahukah engkau mat-tariq, apakah at-tariq itu yang datang di malam hari itu? An-najmus saqib, yaitu bintang yang bercahaya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, maka tidak ada satupun jiwa kecuali ada yang menjaganya, ada yang mencatat amalnya. Falyanzuril insanu, maka hendaknya manusia itu melihat, mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, ia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju, yang keluar, mim bainis sulbi wat taraib, di antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir, innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, atas mengembalikannya, laqadir, sungguh kuasa, mampu. Yauma tublas sarair, hari di mana rahasia-rahasia akan ditampakkan. Fama lahu min quwwatin, maka tidak ada baginya kekuatan, wala nasir, dan penolong. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yuqsimu ta'ala bis sama, Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, dengan salah satu makhluknya, dan ini khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebagai sesama makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Al-Khaliq, kecuali dengan Sang Pencipta, kecuali dengan Allah, dengan nama-namanya. Namun bagi Allah bebas bersumpah dengan segala makhluknya. Maka tidak benar ketika ada seorang mengucapkan demi langit dan bumi, aku bersumpah. Nah, biasa. Maka ini adalah ucapan kekufuran. Rasulullah SAW mengingatkan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Bahkan demi Rasulullah pun tidak boleh. Sebagian kita ada yang kadang keceplosan, demi Allah, demi Rasulullah. Ini berarti menyandingkan antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, aja'alta lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang terjadi ini adalah masya Allah, atas kehendak Allah, wasyita, dan kehendak jenengan wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqul hadza, jangan kamu ucapkan itu. Kul masya Allahu wahdah, ucapkan masya Allah saja atas kehendak Allah. Jangan mengucapkan atas kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat atau kata wa itu menunjukkan penyandingan. Hamid dan Ali berarti sama. Namun para ulama membolehkan ketika menggunakan kata-kata summa kemudian. Alhamdulillah atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa membangun masjid ini. Kemudian atas sumbangan para muhsinin, para donatur menggunakan kata-kata kemudian. Kalau menggunakan kata-kata dan berarti itu menyamakan. Atas berkat rahmat Allah dan bantuan panjenengan, maka ini bermasalah dalam bahasa akidah. Beda dengan kemudian. Kalau kemudian berarti urutannya di belakang dia. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian. Nah, berbeda lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat At-Tariq ini dengan bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu langit, was-samai demi langit, wat-tariq demi at-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Ini diulang dengan bentuk pertanyaan. Tahukah engkau apakah at-tariq itu? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, an-najmus saqib. Ibnu Katsir menjelaskan, yuksimu ta'ala bis samai wa ma ja'ala fiha minal kawakib an-nayyirah. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan apa yang Allah jadikan di dalamnya berupa bintang-bintang yang bercahaya. Bintang dalam bahasa sains itu adalah benda yang mengeluarkan cahaya. Benda yang mengeluarkan cahaya disebut dengan bintang. Matahari juga bintang. Kenapa? Karena dia mengeluarkan cahaya. Dan di alam semesta ini, para ilmuwan ini menyebut seluruh tatanan benda-benda langit itu bintang semuanya. Dan mereka membentuk gugusan bintang-bintang yang miliaran jumlahnya itu yang disebut dengan galaksi. Nah, bumi kita ini katanya berada di gugusan bintang galaksi yang disebut dengan Bima Sakti. Ada yang nanti namanya Andromeda dan seterusnya. Itu miliatan dalam satu gugusan. Dan gugusan ini miliatan jumlahnya. Dan gugusan bintang yang berkelompok miliatan itu juga berkelompok-kelompok yang jumlahnya miliatan juga. Masya Allah. Betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersumpah was-samai, demi langit dan semua yang Allah ciptakan yang ada di langit itu. Minal kawakib an-nayyirah, berupa bintang-bintang yang terang. Walihada qala was-samai wat-tariq, karena inilah Allah Ta'ala berfirman was-samai wat-tariq, summa qala wa ma adraka mat-tariq, summa fassarahu. Kemudian Allah memberikan penjelasan apakah yang disebut dengan at-tariq itu. An-najmus saqib, yaitu bintang-bintang yang terang, yang cahayanya menembus. Kenapa bintang disebut dengan tariq? Ini Ibnu Katsir mengatakan
Qatadah dan yang lainnya, innama summiyan najmu tariqan. Kenapa bintang itu disebut dengan istilah tariq di sini? Li'annahu innama yura bil laili wa yakhtafi bin nahar. Karena yang namanya bintang itu terlihat di malam hari dan tersembunyi di siang hari. Karena cahayanya kalah terang dengan bintang yang lebih besar, bintang-bintang yang kecil itu. Wa yu'ayyiduhu ma jaa'a fil hadisis sahih. Dan ini dikuatkan sebagaimana yang ada dalam hadis yang sahih. Nabi itu pernah mengingatkan, memberikan semacam anjuran, wahai para suami, kalau pulang ke rumah, misalnya dari pergi jauh beberapa lama, itu kalau datang jangan malam hari. Naha an yatruqar rajulu ahlahu turuqan. Jangan malam hari kalau pulang menemui istrimu. Kenapa? Karena bisa jadi istrimu belum persiapan. Tapi beda dengan zaman sekarang, ya kan? Sekarang WA, Dek, ate mulai kapan Mas? Engkau bengi, ya gak apa-apa. Kalau dulu kan tidak bisa. Makanya Nabi juga kadang-kadang meminta agar salah seorang memberitahu kepada istrinya bahwa suaminya nanti akan pulang. Tujuannya apa? Supaya bisa mempersiapkan diri. Nah, Nabi mengucapkan dengan kata-kata an yatruqa, ar-rajulu ahlahu turuqan, pakai kata-kata tariq, datang malam hari. Nah, benda langit yang bisa dilihat malam hari ya bintang. Ayyatihim faja'atan billail, artinya seorang suami jangan datang secara mendadak di malam hari. Ketika pulang dari safar beberapa hari, berapa waktu yang lama. Wa qauluhu as-saqib, dan firman Allah as-saqib, qala Ibnu Abbas mengatakan al-mudhi, yaitu yang bercahaya, yang terang. Sementara As-Suddi mengatakan as-saqib adalah yasqabus syayatin idza ursila 'alaiha, yaitu ketika bintang itu melempar setan-setan ketika ada di langit. Ya, karena fungsi bintang itu ada 3. Bintang-bintang di langit itu fungsinya ada 3. Tidak boleh meyakini fungsi lain selain 3 ini. Yang pertama, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, sebagai perhiasan langit dunia, langit terendah. Langit dunia itu langit terendah, untuk menghiasi supaya nampak indah. Dan Allah meletakkan bintang itu tidak sembarangan. Yang kedua, rujumal lisyayatin, untuk merajam setan, melempar setan. Yang ketiga adalah wabin najmi hum yahtadun, sebagai penunjuk arah. Ini fungsinya bintang, ada 3. Selain itu tidak boleh diyakini yang lainnya. Makanya Nabi pernah mengatakan demikian. Ketika Nabi SAW beliau sholat malam, kemudian pagi hari menemui para sahabat, beliau menyampaikan, hamba Allah ada yang pagi hari itu beriman, ada yang kafir. Siapa yang meyakini bahwa kita mendapatkan hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu, berarti dia telah iman kepada bintang itu, kufur terhadap Allah. Barang siapa yang meyakini bahwa hujan turun itu karena Allah, berarti dia telah iman kepada Allah, kufur terhadap bintang-bintang itu. Karena keyakinan zaman jahiliyah dulu seperti itu. Wah, kenapa hujan? Ini soalnya ada
rasi bintang demikian dan demikian. Ini oleh Nabi, hal tersebut tidak boleh menjadi keyakinan kaum muslimin. Sehingga kalau imannya di situ, berarti dia iman terhadap bintang, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Jadi bintang yang cahayanya terang benderang. Kemudian selanjutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini adalah nafiyah yang artinya tidak. Tidaklah setiap jiwa, lamma bimakna illa, kecuali, alaiha atasnya, atas masing-masing jiwa itu, hafidun, pencatat atau penjaga. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini, ai kullu nafsin 'alaiha minallahi hafidh. Setiap jiwa itu Allah jadikan untuknya hafidun, malaikat penjaga, yahrisuha, yang menjaganya, minal afati, dari bencana-bencana, dari musibah-musibah, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan pula dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ia memiliki mu'aqibat, penjaga-penjaga, min baini yadayhi, dari depan, dari belakang, yahfadunahu, mereka itu menjaganya, min amrillah, dari ketetapan Allah. Artinya, kalau memang belum Allah tetapkan, belum takdirkan, maka Allah akan lindungi orang tersebut dengan memberikan penjagaan lewat malaikat-malaikat itu. Makanya sering kita saksikan, bahkan mungkin kita juga mengalami sendiri, ya. Seperti ketika akan mengalami kejadian atau musibah, ternyata tiba-tiba kelihatan ada sesuatu yang menjadikan dia itu terhindar. Dan itu bisa jadi adalah para malaikat yang memang Allah utus untuk menghindarkan orang tersebut dari sesuatu yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang tersebut. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, lawijtama'atil ummah, sekiranya umat seluruhnya ini berkumpul, an yanfa'uka bisyai'in, memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka lan yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu laka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali memang Allah sudah menakdirkannya. Begitu pula walaupun seluruh manusia umat ini bersatu untuk memudaratkan kita, tetapi Allah belum menetapkan, tidak akan bisa memudaratkan kita sedikit pun. Makna yang lain dari hafidh itu adalah mencatat, bahwa setiap kita Allah wakilkan di samping kanan dan kiri kita malaikat yang mencatat amal kita. Tidak ada satupun yang
luput dari catatan malaikat tersebut. Tidak ada satupun. Dan ternyata catatan malaikat tentang amalan kita itu malaikat laporkan di bulan ini, di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Catatan amalan kita itu dilaporkan oleh para malaikat, ada yang sifatnya tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW diamati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha banyak sekali mengisi hari-hari Sya'ban ini dengan puasa, sampai hampir mirip dengan Ramadan 1 bulan penuh. Ditanya oleh Aisyah, apa jawab Nabi? Dzaka syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Wahai Aisyah, Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan, terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan memang benar, orang konsentrasi Rajab, kemudian masa peralihan ini antara Rajab dan Ramadan, Sya'ban, orang banyak lalai, sehingga kadang-kadang wih, ternyata wis mben poso. Kemudian Nabi mengatakan fihi turfa'u a'malul abdi ila rabbil alamin. Di bulan ini, di bulan itu, di bulan Sya'ban, diangkat amalan hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku senang kalau amalanku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena puasa itu pahalanya bi ghairi hisab, unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Puasa itu bagian dari kesabaran, dan sabar pahalanya bi ghairi hisab, tidak ada hitungannya. Asyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku yang akan membalas. Maka bagi kita yang belum mengisi Sya'ban dengan puasa, monggo diisi 1-2 hari. Ada catatan kita berupa amalan puasa. Ada yang sifatnya amalan kita dilaporkan per pekan, 1 pekan sekali. Dinten apa? Senin dan Kemis. Lagi-lagi Nabi juga puasa. Kalau Senin termasuk juga kelahiran Nabi. Demikian. Amalan yang bisa memberatkan timbangan kita, salah satunya adalah puasa. Catatan malaikat, masing-masing kita dipasrai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat hafadhah yang mencatat amalan kita. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan mereka, sehingga ketika nanti di hari kiamat kita tinggal membaca kafa binafsika hasiba, wis cukup awakmu dhewe waca niki lho catatanmu. Kenapa? Sudah terekam semua di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat berikutnya agar kita berpikir, mengamati. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Falyandur, maka hendaknya melihat. Siapa yang melihat? Al-insan, manusia. Apa yang harus dilihat, diamati? Mimma, dari mana? Khuliqa, ia diciptakan. Kata Ibnu Katsir ini, tanbihun lil insan, ini peringatan bagi manusia. Ala dha'fi aslihi, atas lemah asal penciptaannya. Alladzi khuliqa minhu, yang ia diciptakan darinya. Wa irsyadun lahu ilal i'tirafi bil ma'ad, dan untuk menunjukkan kepadanya agar meyakini, mengakui adanya tempat kembali nanti di akhirat. Kenapa? Li'anna man qadara 'alal bada'ah, karena zat yang mampu menciptakan awalnya, fahuwa qadirun ala al-i'adah bitariqil aula, maka untuk mengembalikan itu lebih mudah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak manusia yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, hari dihidupkannya kembali setelah mereka mati dari hidup di dunia kemudian mati dihidupkan kembali, maka Allah mengajak mereka supaya mengamati, memikirkan dari mana dulu kalian itu diciptakan. Kalian itu asalnya tidak ada, kemudian ada, tidak ada. Kalau mau ada lagi lebih mudah bagi Allah, walaupun semuanya mudah bagi Allah. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada menciptakan manusia. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada menciptakan manusia. Maka kalau nanti Allah menggulung jagat raya ini seperti Allah menggulung lembaran-lembaran kertas, kemudian mengadakan lagi, maka jauh lebih mudah bagi Allah. Gambaran sederhana mawon, tiang niku nek gawe barang anyar iku angel. Gawe angel. Ngerusake gampang. Ini seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah zat yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya dan lebih mudah baginya. Kalimat kata lebih itu bukan berarti ada yang sulit. Ini hanya supaya kita itu berpikir, terutama orang-orang yang tidak percaya terhadap hal tersebut itu, ya, logika mereka itu supaya tunduk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir jahiliyah, kul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Surat Yasin. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang sudah hancur ini? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, zat yang mengadakan pertama kali yang asalnya tidak ada itu nanti yang akan menghidupkan. Nah, kurang apa? Manusia itu diajak berpikir secara logika. Kalau orang yang beriman, sudah iman apapun yang dikatakan Allah, iman 100%. Pasrah bongkoan sudah. Lalu kemudian Allah jelaskan khuliqa mimma indafiq. Allah ciptakan dari air yang memancar. Karena memang dan yang dimaksud adalah al-mani. Karena mani itu keluarnya memancar. Dafqatan ba'da dafqatin. Yakhruju dafqan minar rajul wa minal mar'ah. Keluar dari laki-laki dan perempuan, fayatawallatu minhuma alwalad biiznillah. Ketika sperma laki-laki keluar, begitu juga wanita, sel telur kemudian campur, nanti prosesnya setelah dibuahi, bahasa kita disebut dengan namanya zigot. Kemudian setelah itu terus berkembang dan seterusnya dengan izin Allah menjadi makhluk baru. Dan ini Allah jelaskan, Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis beliau tentang atwarul khalq, tentang tahapan-tahapan proses penciptaan. Di dalam Arba'in Nawawi di situ disebutkan, Nabi menyebutkan ada 3 tahapan. 40 hari yang pertama berbentuk nutfah, masih mani. Kemudian 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging, sampai kemudian Allah tiupkan ruh di situ. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, amalnya, apakah termasuk orang yang bahagia atau celaka nanti. Dan hal-hal seperti ini Ibnu Mas'ud luar biasa ketika menceritakan hadis ini diawali dengan wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah yang jujur dan ucapannya dibenarkan. Kenapa? Karena waktu itu belum ada teknologi atau pengetahuan di zaman Nabi yang menceritakan secara detail, ya,
tahapan-tahapan proses penciptaan seperti sabda Nabi SAW. Bagi kita, beliau shadiq masduq, jujur dan ucapannya wajib dipercaya. Makanya Ibnu Mas'ud mengawali hadisnya dengan wa huwas shadiqul masduq. Nabi itu orang yang jujur dan layak dipercaya, harus dipercaya ucapannya. Perempuan juga mengeluarkan air mani. Ini pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang wanita yang mimpi seperti mimpi yang dialami laki-laki? Mimpi jima. Apakah juga sama-sama wajib mandi?" Apa jawab Nabi? "Na'am wa in ra'at al-ma." Ya, kalau dia melihat ada air yang keluar dari kemaluannya, air mani yang keluar. Karena orang mimpi itu, mimpi ya, jima tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Beda dengan di alam nyata. Jima keluar tidak keluar mani, wajib mandi. Anzala aw lam yunzil. Idza jalasa ar-rajulu baina su'abihal arba tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Ada seorang laki-laki jalasa lungguh baina su'abiha ing antarane cabang wong wedok al arba sing jumlahe 4. Kira-kira napa? Tangan loro, sikil loro. Summa jahadaha nuli metenteng. Faqad wajabal ghuslu, mongko wajib adus, anjala aw lam yunzil, baik dia mengeluarkan air mani ataupun tidak. Beda dengan mimpi. Kalau mimpi dia tidak mengeluarkan air mani, tidak wajib mandi. Nah, wanita ini tanya, ya kalau dia melihat air, dia wajib mandi. Lalu wanita ini tanya lagi, loh, apakah wanita itu juga mengeluarkan air mani wahai Rasulullah? Na'am, fa aina yakunu syabahu. Kalau tidak mengeluarkan, bagaimana anak itu bisa ada yang mirip dengan ibunya? Kan proses pencampuran sehingga adanya kemiripan, ada yang mirip bapaknya ininya, ada yang mirip ibunya ininya. Makanya dalam surat apa itu? Surat Al-Insan ya. Apa itu? Hal ata 'alal insani hinum minadari lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Kami ciptakan manusia dari air mani yang amsaj, itu juga memancar. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut jamak. Amsaj itu jamak. Kenapa dijamakkan? Karena nanti yang jadi anak itu sifatnya macam-macam. Nah, tadi itu anak sing mirip bapak nih, yang mbuh apa nih, anak sing mirip mbah nih barang. Pokoknya gak mirip nama. Ini bapak nih putih, ibu nih putih, anaknya hijau. Wih hijau. Pun heran dulu, waduh, mosok duduk anakku gitu. Nah begitu. Barangkali gen mbahnya ten kampung kula, ten besuk nggih. Besuk lor kulon niku. Ini ku enten suami istri. Nggih wong Jawa lah, kulitane wong Jawa. Lho metu niku anake bule. Lurus bule asli, rambutnya nggak ngonten. Ternyata yang laki-laki ini mbah-mbahnya dulu tak berapa itu ada gen Belanda. Gen Belanda. Mbak ipar saya sendiri itu ternyata ada waktu pemeriksaan darah, resusnya itu negatif. Negatif itu gen positif. Itu Eropa, itu darah Eropa. Barangkali memang dukun-dukun Rebian ada yang seperti itu. Makanya ada seorang sahabat itu yang wadul kepada Nabi, seorang laki-laki, Nabi niku sanes anak kula niki, wong kula koyok ngenten kok anak kula ngenten. Nabi ngajak dialog, duwe unta ta gak? Enggak ada Nabi. Ono enggak kira-kira pas iki bapakne, mbokne, terus untane niku beda? Nggih sering Nabi. Niru sapa kira-kira? Untane iku, Mang. Nggih mungkin dukur-dukure bapak-bapakne mbah-mbahne wonten niku. Ya iku mungkin anakmu, ya mungkin mbahne mbahmu ta, buyutmu ta, mbahne bojomu. Nah gitu. Nah, kalau sekarang kan bisa lewat uji apa? DNA. Nek kepingin asli nentokno kan gitu.
Allah ciptakan manusia dari air yang memancar, yaitu air mani. Keluarnya dari mana sumbernya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tulang sulbi niku nek terjemahan Jawa jenenge geger. Jenengan nek terjemahan Jawa pegon niku bainas sulbi antarane geger wat taraib lan dodo. Yakni sulbar rajuli, yakni tulang sulbinya laki-laki, watara ibal mar'ah, dan tulang dadanya wa sadruha, perempuan itu. Ibnu Abbas menggambarkan taraib itu sama seperti kalung yang dipakai, itu tulangnya di situ, namanya tulang dada. Ini seperti ini tidak akan ditemukan literatur yang diketuai oleh Nabi. Makanya ya seperti ini memang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab terdahulu, tulisan Nabi. Nabi itu Allah setting mulai kecil tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi yang ummi. Tujuannya apa? Itu untuk mematahkan anggapan, ya, tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu perjanjian Hudaibiyah, ya, itu awalnya Nabi suruh nulis Ali bin Abi Thalib itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Quraisy tidak mau. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Busuk. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Nabi mengatakan busukan Ali, gak apa-apa, kita nurut aja. Tidak mau Nabi. Bes nek gak gelem ndi tulisane? Tak buseke lho. Nabi kita ada dibusuk. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan. Mengembalikan apa? Ada dua pendapat. Yang pertama, ala raj'i hadzal ma ad-dafiq ila maqarrihi allati kharaja minhu, yaitu mengembalikan air mani yang memancar tadi ke tempat asalnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, mengembalikan manusia yang Allah ciptakan dari air mani itu nanti kembali Allah ciptakan di akhirat. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Artinya manusia diajak bicara di awalnya untuk melihat proses kejadian pembentukan mereka, kemudian seperti itu nanti Allah mampu akan mengembalikan lagi di akhirat setelah mati. Kemudian yauma tublas sarair, hari akhirat itu tublas sarair, rahasia-rahasia itu akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati tubla fihi sarair, ai tadharu wa tabdu. Apa yang kita rahasiakan di bumi, apa yang kita sembunyikan, itu nanti Allah akan singkap. Allah akan tampakkan wa yabqa as-sirru alaniyah. Yang rahasia nanti itu akan menjadi terang benderang, yang mal maknunu masyhuron, yang dijaga rapat itu nanti akan dikenal. Nanti di akhirat seperti itu. Hanya saja aib yang dimiliki seorang mukmin itu nanti Allah akan sembunyikan dan tidak Allah tampakkan di hadapan makhluk yang lain. Kenapa? Masing-masing orang itu nanti akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Tidak ada terjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau orang mukmin itu disendirikan. Allah tampakkan, tuh loh kesalahanmu, tidak ada yang tahu. Hanya dia yang tahu. Allah berikan catatan 99 lembar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Lalu kemudian Allah tampakkan, ini loh kamu, kelakuan kamu begini. Sampai kemudian ketika orang beriman tadi itu sudah menganggap dirinya itu binasa karena melihat betapa banyak amalan dosanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kebaikan. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Apakah kamu punya kebaikan? Tidak punya, wahai Tuhanku. Punya kamu. Nih, kalimat la ilaha illallah. Kamu bertauhid.
lalu kemudian 99 tadi ditimbang, jomplang lebih kuat kalimat tauhid. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, ketika ditampakkan amal kejelekannya, semuanya orang tahu. Ala ru'usil khalaik, di hadapan semua manusia. Maka betapa malunya, rahasia yang di dunia ditutup-tutupi, Allah tampakkan, semua manusia tahu. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Ya. Maka tidak ada baginya kekuatan dalam dirinya hari akhirat kelak, wala nasir, dan penolong ya yang bisa mengeluarkan dia. La yaqdiru ala an yunqidha nafsahu min adzabillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah, wala yastati'u lahu ahadun dzalika, dan tidak ada yang mampu satupun atas hal tersebut. Maka rahasia-rahasia berupa dosa-dosa itu nanti Allah akan ungkap. Namun bedanya antara orang yang beriman dengan orang kafir, orang munafik itu berbeda. Ketika Allah mengajak bicara langsung, menampakkan dosa-dosanya, orang beriman tidak ditampakkan di hadapan makhluk yang lain. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, semua orang akhirnya tahu. Oh, ternyata di dunia dulu punya demikian-demikian yang disembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita apa yang kita pelajari malam hari ini dari surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada hati kita, senantiasa berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberat timbangan amal kebaikan kita saat dilaporkan oleh para malaikat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita bisa masuk bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.